Mahakarya Tembakau dari Penyangga Tatanan Negeri Petani Jabung. Sabtu Kliwon. Tanggal 27 Agustus tahun 2022 tim Galeri Dharma Arjuna melakukan kunjungan di lahan tembakau daerah Jabung Probolinggo, Jawa Timur. Budidaya tembakau diperkirakan telah berlangsung sejak 6000 SM. Berdasarkan kajian arkeologi, tembakau pertama kali digunakan pada abad 1 SM oleh bangsa Maya dari Amerika Tengah sebagai rokok untuk kegiatan upacara keagamaan. Kebiasaan ini menyebar hingga lembah Mississippi saat bangsa Maya bermigrasi ke arah selatan Amerika antara 470 dan 630 SM sehingga diikuti oleh suku asli tetangga lokasi mereka tinggal. Bagi masyarakat adat, tembakau merupakan hadiah dari Sang Pencipta sehingga dapat menjadi medium untuk menghantarkan doa dan pikiran ke Sang Pencipta melalui asap yang dihasilkan. Pada serat Centini, 1814, yang disebut-sebut sebagai Ensiklopedi Jawa juga ditemukan kata ngaudut, eses, atau ses, sebagai istilah umum bahasa Jawa menyebut fenomena konsumsi tembakau dengan cara dibakar. Istilah rokok sendiri baru digunakan belakangan, yaitu kisaran akhir abad ke-19. Berasal dari bahasa Belanda yaitu roken. Pada mulanya hanya digunakan untuk menyebut orang menghisap pipa dan cerutu. Adapun beberapa kegunaan nikotin dari tembakau. Tembakau dapat mengusir ulat pada tanaman. Tanaman yang kehijauan sering menjadi tempat tinggal untuk para larva, bentuk muda dari ulat. Saat menjadi ulat nanti, larva ini akan menghancurkan tanaman dalam hitungan minggu. Tembakau berguna untuk membasmi larva. Caranya, gunakan campuran tembakau dan bubuk pyrethrum. Bunga pyrethrum kering hancur menjadi bubuk lalu semprotkan kepada tanaman. Tembakau bisa mengurangi bahaya bisa gigitan. Sebagian penduduk India meyakini, nikotin dalam tembakau akan membantu mengurangi rasa sakit dan membantu mengeluarkan racun karena gigitan ular berbisa. Setelah racun bisa keluar, daun tembakau dapat dikunyah dan ditempelkan pada luka bekas gigitan lalu dibalut dengan perban. Metode ini juga bisa digunakan karena sakit bekas gigitan serangga, tembakau untuk sakit pilek dan pasta gigi. Sebagian masyarakat India bisa mencampur tembakau dan akar batuk, Leptotaenia multifida. Bahkan mereka juga meyakini, campuran kedua bahan ini akan membantu menyembuhkan sakit asma dan TBC. Mereka biasanya juga dapat menggunakan daun tembakau untuk membersihkan saluran hidung. Selain itu, tembakau juga dapat dijadikan bubuk untuk membersihkan gigi dengan cara menggosokkannya. Tembakau untuk mengatasi gigitan lintah. Caranya, jika lintah menggigit pada sekitar bagian kaki, basahi daun tembakau lalu ikatkan di sekitar pergelangan kaki hingga air pada daun tembakau menetes dan dapat mengusir lintah. Bau tembakau juga dapat berguna untuk menghindarkan bagian tubuh dari gigitan lintah. Karena biasanya menggigit di bagian kaki, kaus kaki bisa kita gunakan. Caranya, rendam kaus kaki dalam air tembakau selama semalam. Biarkan kering sampai bisa dikenakan. Lintah tidak suka dengan bau tembakau dan akan ditolak olehnya. Pemeliharaan kesehatan ternak. Ekstrak tembakau yang mengandung nikotin 1,68% memiliki potensi untuk membasem cacing Haemonchus contortus. Itu adalah satu jenis cacing yang biasanya menyerang hewan-hewan ternak seperti kambing atau domba. Hewan yang kena penyakit cacingan akan mengurangi berat badan bahkan sampai kematian, dan bisa menular. Tembakau sebagai tanaman alternatif untuk obat kanker. Tembakau mengandung sumber protein yang dapat menstimulasi antibodi terhadap human papillomavirus (HPV) yang menjadi penyebab kanker mulut rahim. Selain untuk protein anti-kanker, Growth Colony Stimulating Factor (GCSF), jenis protein penting dalam tembakau, juga berfungsi menstimulasi perbanyakan sel tunas yang bisa dikembangkan untuk memulihkan jaringan fungsi tubuh yang telah rusak. Selain beberapa kegunaan itu, nikotin pada tembakau konon juga dapat menormalkan defisit psikofisiologikal pada pasien skizofrenia. Sebuah penelitian berikutnya pada pasien skizofrenia yang merokok mengungkapkan bahwa merokok tidak menghasilkan normalisasi jangka pendek dari kelainan EEG elektroensefalografi, yakni sebuah proses merekam aktivitas elektrik di sepanjang kulit kepala. EEG mengukur fluktuasi tegangan yang dihasilkan oleh arus ion dalam neuron otak.
Daun tembakau yang menghadap sinar matahari akan mengandung nikotin yang luar biasa. Inilah bisa disaksikan daun yang menghadap sinar matahari. Ini diambil di daerah Jabung, Probolinggo, Jawa Timur.